Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi setelah berapa hari ya yang saya nggak upload ya. Jadi sudah mungkin sekitar 11 atau 12 hari saya nggak upload ya. Jadi eh, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupload video terbaru dan tentunya ingin memberikan informasi yang baru bagi teman-teman sekalian ya. Jadi setelah beberapa hari yang lalu saya ya hitungan kita istirahat dulu lah ya. Jadi em, istirahat dulu, menikmati waktu dulu. Jadi untuk kali ini saya kembali lagi ingin memberikan informasi kepada teman-teman tentang masalah browser fingerprint ya teman-teman. Jadi ada namanya browser fingerprint dan basic device fingerprint ya. Jadi apa sih sebenarnya kedua hal ini ya? Nanti kita bahas lebih jauh. Nah, tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung dan melihat video ini, kalian bisa melihat di beranda channel saya. Jadi ada beberapa video yang sudah saya upload. Mungkin dari di antara semua video ini ada beberapa video yang mungkin berguna bagi kalian. Juga jangan jangan lupa untuk cek di bagian deskripsi ya. Siapa tahu bagi teman-teman ada yang memerlukan anti VM dan VPN ya untuk untuk push dolar ya. Jadi kalian bisa hubung saya di bagian Telegram ya. Jadi untuk link Telegram itu sudah saya lampirkan di bagian deskripsi ya. Jadi tinggal di cek saja. Dan bagi teman-teman yang sudah modal anti VM dan VPN, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Jadi seperti itu saja sebagai pembukanya. Mari kita langsung ke informasinya. Oke ya, jadi seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, kita akan membahas sedikit tentang browser fingerprint dan basic device fingerprint ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin baru berkecimpung di dunia browser ya, jadi kalian perlu tahu ada dua hal atau mungkin ada tiga hal yang perlu kita ketahui ya tentang bagaimana cara kita untuk melewati atau menembus untuk deteksi dari sebuah website ya. Nah, jadi di sini ada ada gambar ya biar kita lebih enak untuk lebih enak untuk menggambarkan, mendeskripsikannya. Jadi di sini ada yang namanya browser fingerprint ya. Jadi browser fingerprint ini kalau sesuai dengan gambar ini seperti gunung es ya. Jadi untuk browser fingerprint ini hanya di bagian atasnya saja, hanya di permukaannya saja teman-teman. Tapi ada beberapa level ya, ada beberapa level yang digunakan untuk mengidentifikasi ketika kita mengunjungi sebuah website ya. Nah, jadi dari selain browser fingerprint itu ada juga network layer dan basic device fingerprint ya. Ini yang sudah saya singgung tadi di awal. Nah, kalau untuk network layer ya, ini kaitannya dengan IP yang kita gunakan. Jadi ini kalau untuk menggunakan VPN ini sudah selesai. Ini gampang untuk dilewati dengan menggunakan VPN ya. Jadi untuk basic device fingerprint ini ada beberapa hal yang tentunya itu tidak bisa di cover program-program jenis anti detect browser ya. Nah, jadi untuk basic device fingerprint ini diantaranya adalah baterai fingerprint ya, atau deteksi baterai ya. Jadi mungkin ini menu yang belum ada di program seperti anti detect browser teman-teman. Nah, makanya kita bisa menggunakan anti VM ya. Nah, tapi di sini saya mau jelaskan lagi lebih jauh ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada merupakan program-program yang mungkin sering kalian temui ya. Jadi sering kalian temui dan mungkin kalian tidak asing juga untuk menggunakan program-program ini ya, seperti GoLogin ini ya. Nah, tapi yang perlu kalian ketahui bahwa GoLogin ini hanya merupakan hanya berada di level browser fingerprint aja teman-teman. Hanya di level browser ya. Jadi kita ada beberapa level yang digunakan khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar ya, seperti perbankan ataupun perusahaan besar seperti Google, Microsoft dan lain-lain. Itu tentunya lebih dalam ya untuk level ketika mengidentifikasi ke sebuah kunjungan ya. Nah, jadi di sini mungkin kalian bisa gunakan untuk di level browser, kalian bisa gunakan GoLogin ya. Tapi tentunya jika kita ingin melangkah lebih jauh ya, tentu tekniknya pasti berbeda. Nah, kemudian selain GoLogin yang bisa kalian gunakan untuk untuk mengecek fingerprint browser, tentunya ada beberapa website lain ya. Nah, di antaranya adalah privacy.net. Nah, di sini kalian bisa menggunakan untuk ya sama saja ya, kurang lebih seperti browser fingerprint ini untuk mengecek atau mengetes browser fingerprint kalian ya. Nah, jadi tapi yang perlu kalian ketahui ya, bahwa ini hanya sebatas
fingerprint di level browser saja teman-teman ya. Jadi yang seperti gambar ini ya sudah saya jelaskan bahwa masih ada namanya network layer dan basic device fingerprint. Nah kemudian ada beberapa alternatif yang bisa kalian gunakan ya tentunya. Nah kalian bisa gunakan yang namanya multiaccountor.com ini ya teman-teman ya. Nah ini kalian bisa gunakan ini. Nah jadi ini merupakan suatu service atau layanan yang bisa kalian gunakan, dan ini sejenis RDP teman-teman. Ini alternatif RDP. Nah kalau misalnya kalian menggunakan RDP itu hanya untuk membuat server ataupun mungkin ya kalian untuk kejar centang dan lain sebagainya. Nah kalau kalian langsung menggunakan RDP itu tentunya kunjungan kalian akan spam ya, karena ada beberapa hal yang sebenarnya kemarin saya sudah jelaskan bahwa kalian tidak bisa gunakan RDP langsung ya. Jadi kalian langsung menggunakan RDP untuk $100 itu nggak bisa teman-teman ya, karena ada beberapa hal yang bisa menjadi sebuah kebocoran dan dideteksi oleh website. Nah jadi kalian bisa mengunjungi website multi-accountor ini ya, multiaccountor.com ini. Nah ini merupakan program service atau layanan ya, mungkin dari Rusia atau Ukraina ya, jadi saya kurang tahu pasti, tapi yang jelas ini kalian bisa lihat harganya ya. Jadi ini harganya adalah 3.750 rubel per bulan ya. Jadi ini ada beberapa layanan ya, high speed premium yang 4.150, United Kingdom ya 2.700, kemudian Forex CVM 4.470. Nah tentunya ada beberapa ada beberapa karakteristik ya dari paket-paket ini ya. Nah kalau untuk full access ini ya, ini kalian bisa dapatkan dengan harga 3.750 rubel per bulan. Kemudian high speed ini 4.150. Nah ini coba kita konversi dulu ya, jadi kita konversi ke ke rupiah ya, kita mau cek dulu jadi biar kalian dapat gambaran ya. Nah jadi kurang lebih teman-teman kalian harus mengeluarkan dana Rp714.457 per bulannya ya, untuk menggunakan layanan dari multi accountor ini ya. Jadi sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi ya, jadi ini kurang lebih seperti RDP, tapi yang jelas ini di setting itu tidak sama seperti RDP yang biasa kalian gunakan ya. Jadi kalau kalian mau $100 ya, kalian mungkin bisa gunakan ini ya. Nah kalau misalnya kalian tidak nyaman dengan sistem berlangganan bulanan, nah, kalian bisa gunakan anti-VM ya, karena kalian cukup bayar sekali, kalian bisa gunakan selamanya ya. Jadi tentunya anti-VM juga memiliki kelebihan teman-teman ya, dan saya sudah banyak jelaskan untuk masalah kelebihan anti-VM, dan ini hanya untuk multi accountor ini hanya sebagai alternatif RDP teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ingin bahasanya lebih melangkah lebih jauh ya, jadi tidak hanya menggunakan RDP biasa, kalian bisa gunakan multi accountor ini. Nah tentunya untuk ATPM pasti ada kelebihannya ya, jauh lebih memiliki kelebihan, dan apabila bisa disandingkan dengan VPN, maka untuk bisa membypass masalah semua ini ya, browser fingerprint, network layer, dan basic device fingerprint ya. Jadi ini yang perlu kalian ketahui ya teman-teman ya. Jadi bahwa untuk melewati deteksi dari sebuah website itu ya bukan hanya di level browser fingerprint saja ya, bukan hanya di level browsernya, tapi di level device mesinnya itu juga kita bisa di track ya, atau bisa diidentifikasi. Makanya kita harus menggunakan program yang yang di luar atau bukan selevel dengan sejenis program seperti Gologin ini ya, supaya kunjungan kalian itu lebih legit dan tidak terhitung spam ataupun invalid traffic ya. Jadi seperti itu aja informasi dari saya teman-teman. Jadi kalau kalian berminat, jadi silakan kalian kunjungi untuk multi counter ini ya. Jadi ya karena di sini mereka menggunakan bahasa Rusia ya, jadi kalian tinggal translate saja untuk ke bahasa Inggrisnya nanti ya. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mengorder anti-VM dan VPN. Ya kalian bisa hubungi saya, mungkin kalian ingin tanya-tanya lebih jauh dan lebih dalam tentang masalah basic device fingerprint ataupun browser fingerprint ini ya. Kalian bisa tanya dan DM saya lewat Telegram ya. Bagi teman-teman yang ingin mengorder anti-VM dan VPN ya, kalian bisa hubungi saya juga di Telegram. Dan
bagi teman-teman yang sudah modern TPM dan VPN, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan push dolarnya semakin mantap ya. Tapi saran dari saya ya, kalian harus jangan barbar ya, jangan barbar. Jadi tetap ikuti aturan yang sudah saya berikan ya. Tentunya masalah-masalah skor ya itu juga harus diperhatikan supaya kunjungan kalian itu jauh lebih legit teman-teman. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.